Mari dimulai. Bismillah. Ada yang terlekan dari brosurnya? Pertanyaan berkaitan dengan brosur, sementara belum ada yang masuk, Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan puasa. Ketika berpuasa, apakah boleh memakai obat semprot untuk orang yang terkena asma, Ustaz? Boleh aja. Tapi batal puasanya. Semprot ya mulutnya itu lah. Nah ya boleh tapi batal puasanya. Apalagi? Apa saja amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan itu, Ustaz? Banyak itu. Semua amalan kebaikan itu utama. Ya kan? Nilainya dilipat gandakan. Yang disebut dalam hadis ya puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Puasa jelas. Salat pada malamnya. Yang biasa disebut tarawih itu. Samping itu banyak amalan-amalan yang lain. Karena pada saat berbuat baik di bulan itu nilainya dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lain. Jadi semua amal kebaikan itu utama. Sedekah. Ya. Nabi bahkan di bulan Ramadan sedekahnya seperti jalannya angin, lumintir terus. Lebih giat daripada selain bulan Ramadan. Memang setan-setan dibelenggu kan. Bagi orang yang puasa setannya dibelenggu. Bagi orang puasa saja, yang tidak puasa ya tidak. Walaupun puasa kalau setannya tetap bisa menggoda dirinya, maka tidak dapat nilai puasa. Dapatnya lapar dan haus saja. Di sini kan tidak ada ya. Dan bersaudari. Jadi kalau Ramadan itu setannya dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Pintu surga dibuka itu maksudnya supaya banyak berbuat kebaikan. Jalan-jalan menuju ke surga itu amalan-amalan baik. Pintu neraka ditutup maksudnya orang yang berpuasa jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ya, tapi juga menahan kata-kata kotor, menahan perbuatan dusta, ya, menahan kata-kata bohong. Yang puasa kok bohong, puasa kok dusta, puasa kok ya, berbuat maksiat ya, gugur nilai puasanya. Apalagi ke brosur halaman 3, hadis yang tengah. An Abi Hurairah qala lama hadara Ramadanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa tughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, ketika tiba bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan itu. Ketika itu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka jahim ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, juz 3 halaman 412, nomor 9502, munqati. Karena Abu Kilabah tidak mendengar dari Abu Hurairah.
Mohon penjelasan dari hadis tersebut dan pada kata munqati Ustaz. Munqati itu artinya terputus. Jadi tidak sambung sanadnya. Jadi tadi kan kata ada Abu Kilabah tidak mendengar dari Abu Hurairah. Ya, padahal itu diriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Padahal yang melakukan Abu Hurairah itu di situ diterangkan ya, orang yang meriwayatkan yang mengatakan katanya dari Abu Hurairah itu dia tidak mendengar dari Abu Hurairah. Jadi terputus toh. Sanad hadis harus tersambung, sambung terus, nggak boleh putus ya, sampai kalau Tuhan sampai yang bersabar yang mengeluarkan hati itu Rasulullah. Kalau sanadnya terputus diragukan kebenarannya. Karena tadi terputus. Abu Kilabah itu nggak pernah ketemu dengan Abu Hurairah. Kok dia mendengar dari Abu Hurairah itu dari mana? Wong nggak ketemu dari Abu Hurairah. Tidak mungkin kita mendengar dari Abu Hurairah. Sekarang mungkin ya. Orang ketemu wong ini krungu suarane. Banyak orang yang tidak pernah ketemu saya tapi ya pernah ketemu saya. Nah katanya walaupun belum pernah ketemu orangnya tapi selalu melihat mendengar suaranya lewat radio. Kalau dulu belum ada. Jadi kalau orang mengatakan dari bertemu dari Abu Hurairah, berarti dia harus ketemu. Kalau tidak ketemu, dia bisa menceritakan mendengar dari Abu Hurairah itu dengarnya dari mana. Apalagi halaman 5 Ustaz. Hadis yang kedua. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin hadduhu min syamihi al-ju'u wal 'atasu wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-saharu. Rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus, dan betapa banyak orang yang salat malam, dari salat malamnya itu hanya mendapatkan tidak tidur. Mohon penjelasan pada kalimat dan betapa banyak orang yang salat malam, dari salat malamnya itu hanya mendapatkan tidak tidur Ustaz. Tidak tidur ini ngantuk gitu loh ya. Jadi salat malam tapi dia tidak mendapat nilai salat malamnya, hanya dapatnya tidak tidur. Tidak tidur berarti ngantuk dia. Ya. Puasanya gitu, dia tidak mendapat nilai puasanya, dapatnya hanya lapar dan haus. Ya. Padahal kalau dia mendapat nilai puasa, jadi sebenarnya saya katakan ya, Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang yang beriman. Sejak diwajibkan puasa sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, tidak pernah berubah tujuannya. Tujuannya apa? La'alakum tattaqun. Jadi tujuan puasa Ramadan diwajibkan itu supaya orang yang berpuasa itu mencapai takwa. Maka kalau puasa kok tidak dapat mencapai ketakwaan pada Allah, ya dapatnya lapar dan haus saja. Ya. Maka setan-setan dibelenggu, maksudnya orang puasa itu tidak bisa digoda setan. Karena setan itu selalu mengajak berbuat jelek. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya. Setan itu selalu mengajak berbuat jelek dan keji. Maka Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh, apalagi di bulan Ramadan. Permusuhan terhadap setan harus lebih keras lagi. Jangan mau diajak kompromi, bersahabat, berteman dengan setan. Karena setan itu selalu mengajak jelek. Ya. Maka kalau kamu puasa kok bersahabat dengan setan, dapatnya lapar dan haus saja. Takwa tidak sampai. Ya. Maka kalau siapa puasa di bulan Ramadan, ya, hanya mengharap ridhonya Allah, siapa berdiri malam, maksudnya sholat malam di bulan Ramadan, hanya mengharap ridhonya Allah,
Ya, diampuni semua dosa-dosanya. Itu kalau puasanya sampai tujuan. Tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Lah petunjuknya menjadi takwa itu apa? Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. La raiba fihi. Tidak diragukan kebenaran. Semua isinya Quran itu benar, nggak ada yang salah. Tidak diragukan kalau Quran itu wahyu dari Allah, bukan buatan manusia, termasuk bukan buatan Nabi Muhammad, bukan, dari Allah. Ya, fungsinya menjadi hudan, petunjuk. Untuk siapa? Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Maka kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, petunjuknya Al-Quran. Karena pengertian takwa sudah diketahui secara umum. Hampir setiap khutbah Jumat mesti diterangkan oleh para khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kamu dengan benar-benar takwa. Jangan sampai kamu mati kecuali mati dalam keadaan berserah diri pada Allah, tidak sekedar mati dalam keadaan beragama Islam, mengaku beragama Islam, bukan sekedar itu. Islam itu tunduk patuh. Maka kalau mengaku Islam ya tunduk patuh dengan ajaran Islam itu. Dan ajaran Islam itu sumbernya hanya dua, Quran dan Sunnah. Maka tunduk patuh pada Al-Quran. Jadi harus melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sedang perintah Allah dan larangan Allah semua di dalam Al-Quran. Ya, maka kalau diajak mengikuti Al-Quran tidak mau, ya kamu puasa sampai kapanpun nggak mungkin mencapai takwa. Nah, penuntunnya menjadi orang yang bertakwa itu Al-Quran. Ya, misal sudah membaca khatam 3 kali, khatam itu bagus. Tapi tujuan Quran diturunkan tidak sekedar untuk bacaan. Quran diturunkan liyadabbaru ayatihi, supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya, bukan dibaca saja. Walaupun memang baca Quran suatu kebaikan, tapi tujuan Quran diturunkan, dibaca ulang ya surat Shad ayat 29. Tujuannya itu bukan untuk bacaan saja. Walaupun orang membaca memang dapat pahala, itu keistimewaan Al-Quran. Membaca buku-buku ini tidak dapat pahala seperti membaca Quran. Baca Quran setiap huruf nilainya 10 kebaikan. 1 huruf nilai 10 kebaikan. Tidak ada selain baca Quran dapat kebaikan semacam itu. Walaupun demikian, tapi Allah menurunkan Quran bukan sekedar untuk bacaan. Ya, dalam surat Shad ayat 29 ya dibaca. Surat ke-38 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Ya, supaya memperhatikan tiap-tiap ayatnya. Terus? Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya, adalah ada orang yang punya pikiran supaya mendapat pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran itu. Ya, baru itu diperhatikan, artinya dipelajari dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar dibaca, dipelajari. Biar tahu, mengambil pelajaran. Karena Al-Quran ini juga disebut Al-Furqan. Furqan itu artinya pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Maka kalau tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti yang diperintahkan mana, yang dilarang mana. Nah, kalau ingin tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah, pelajari Al-Quran. Nah, yang diperintahkan Allah dilakukan semaksimalnya, yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran dijauhi semaksimalnya. Nah, begitulah disebut takwa. Maka kalau tidak mengerti perintah, tidak mengerti larangan Allah, tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa.
Ini kalau kita ingin puasa sampai tujuan, ya, kebutuhan itu kecintaan kita kepada Al-Quran meningkat. Kalau kemarin ya suka-suka membaca aja, sekarang mempelajari, memahami isinya apa dalam Quran itu. Nah, terus diamalkan, dan baru menjadi orang takwa. Nah, tujuan puasa ingin menjadi orang yang bertakwa. Memang kalau orang bertakwa dijamin masuk surga, ya, karena Allah membuat surga itu khusus untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil muttaqin. Jadi Quran itu menerangkan bahwa Allah membuat surga itu khusus untuk orang bertakwa. Tidak mungkin orang tidak bertakwa bisa masuk surga. Alah tempat Quran surga itu hanya untuk orang bertakwa. Ya begitu. Maka kalau kita ingin mencapai tujuan, ya, puasa kita, ya, kecintaan pada Al-Quran ditingkatkan, dipahami. Ya, apalagi halaman 6 masuk ke halaman 8. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha faqalu shaimun faqala laisa minal birri as-shaumu fi safari rawal Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang dan seseorang telah dinaungi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Orang yang berpuasa." Maka beliau bersabda, "Tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa musafir tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Bagaimana kalau saat bepergian saya mampu melakukan puasa karena hampir setiap hari saya musafir? Apakah itu juga bukan kebaikan, Ustaz? Kebaikan melakukan kewajiban, bukan kewajiban. Ya, artinya orang musafir puasa dan tidak berpuasa itu baik semua. Orang kok nek poso lebih baik daripada tidak puasa. Enggak. Nah, puasa sampai tadi itu ya ada riwayat tadi, saking mempertahankan puasa dia musafir sampai dia pingsan. Tadi dirubung-rubung tadi karena pingsan. Terus Rasulullah pas melihat itu tanya, ada apa itu? Ya. Orang ya Rasulullah, orang pingsan karena puasa. Nah, di sini Nabi mengatakan tidak ada kebaikan orang musafir diriwangi poso nganti semaput gitu. Ya. Nanti pingsan. Oke, kalau puasa kan dalam keadaan musafir boleh tidak puasa. Ya dalam keadaan musafir biar tegar. Ya. Artinya itu musafir itu puasa dan tidak puasa bukan puasa lebih baik daripada tidak puasa. Karena yang tidak puasa pun musafir ada kewajiban. Kewajibannya apa? Fa'idatum min ayyamin ukhor. Jadi kalau dia musafir tidak puasa bukan bebas, ada kewajiban nanti ganti di hari lain selain bulan puasa, selain bulan Ramadan. Maka sampai pingsan-pingsan dipertahankan puasa itu karena pingsannya itu karena puasa, itu tidak lebih baik, tidak lebih baik. Mungkin menahan haus, lapar. Kita bayangkan tadi di sana padang pasir yang panas terik begitu. Ini kene melakukan kepanasan iso ngiyup, di sana susah waktu itu. Dipertahankan iman-iman, medot iman-iman sudah tak nyaur. Jadi seolah-olah ya ninggalkan puasa tak nyaur memperberat kamu. Padahal dalam aturan Allah itu yuridullah bikumul
yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, tidak menghendaki kesulitan. Orang yang bekerja berat boleh tidak puasa. Kalau memang dengan pekerjaannya itu mengganggu puasanya, boleh tidak puasa. Jadi nang musafir juga begitu. Nah, sampai pingsan berarti kan mengganggu puasanya. Nah, maka kalau memang musafir, dengan musafir kamu tidak terasa apa-apa, kerja berat pun tidak merasa keberatan apa-apa, puasa biasa, ya puasa nggak masalah, boleh, wajib apa? Wajib itu puasa, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kamu meninggalkan karena musafir, karena tadi harus diganti di hari lain, karena wajib puasa itu. Ya kalau karena berat, kerja berat, ya sehingga kalau digunakan untuk puasa tambah berat, rekoso, ya. Nah dipeksa-peksa ya kuat nih rekoso. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, kenapa kamu bikin rekoso? Nah, maka kalau dengan pekerjaannya mengakibatkan berpuasa jadi berat, boleh tidak puasa. Tapi puasa yang ditinggalkan karena pekerjaan berat tadi tidak diganti dengan puasa, gantinya fafidyatun ta'amum miskin, memberi fidyah, memberi makan orang miskin. Sudah ada aturannya. Kalau sakit, kalau musafir, ganti hari lain. Tapi kalau merasa berat berpuasa, tidak sakit, tapi karena pekerjaannya atau bekerja berat itu kalau dengan puasa tambah berat, lah boleh tidak puasa, tapi memberi digantinya memberi fidyah, memberi makan orang miskin, bukan diganti puasa. Ya, apalagi di halaman 10. An Samurata bin Jundabin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna'anna min sahurikum adanu Bilalin wala bayadul ufuqil ladzi hakadha hatta yastatira. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah adzannya Bilal menghalangi sahur kalian, dan jangan pula terangnya ufuk yang tegak demikian, sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar. Hadis riwayat Abu Dawud. Mohon penjelasan hadis ini, Ustaz. Hadis di bawahnya dibaca sekali. Dengan baca itu kan paham nanti. An Salim bin Abdillahi an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadiya banu ummi maktumin. Qala wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Rawahul Bukhari. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah sehingga Ibnu Ummi Maktum azan. Abdullah bin Umar berkata, dia adalah seorang yang buta, tidak berazan sehingga dikatakan kepadanya sudah subuh, sudah subuh. Hadis riwayat Bukhari. Paham. Jadi Bilal itu walaupun sudah ya kamu orang mendengar suaranya adzan mengumandangkan suaranya Bilal mengumandangkan adzan, kalau yang adzan Bilal tetap kamu boleh makan, sahurnya teruskan, tambah ya boleh gitu loh. Dan nanti kalau yang adzan itu Ibnu Ummi Maktum, nggak boleh, karena Ibnu Maktum itu orang buta, nggak mengerti. Tidak mungkin dia adzan kalau tidak ada yang memberitahu bahwa ini sudah waktu subuh, karena fajar itu tampak fajar merah di sebelah timur. Fajar merah sebelah timur itu kalau baru tegak ke atas itu masih boleh makan. Kecuali kalau fajar merah sebelah timur itu merata. Dah merata. Kalau baru tegak ke atas ini masih boleh makan. Nah, kalau udah merata namanya udah fajar subuh. Nah itu saat itulah mulai berpuasa. Lah adzannya Bilal itu belum masuk adzan subuh, belum masuk waktu subuh. Ya. Maka kalau adzannya Bilal masih boleh makan sahur.
Kalau sekarang nggak ada, ya. Tapi ada kadang-kala malam-malam ada bunga-bunga itu imsak. Ada enggak di daerahmu? Imsak itu masih boleh makan enggak? Boleh. Ya. Imsak malah tanduk boleh. Boleh. Ya, maksudnya kan imsak itu hanya tahanlah, ditahan. Karena sudah akan mendekati subuh. Ya. Aja imsak tuh radione pateni. Adzan ben ora krungu ya. Jadi maksudnya andanya Bilal itu masih belum waktu subuh, maka bagi orang yang berpuasa masih boleh makan sahur. Ya. Maka di situ kan janganlah adzan Bilal menghalangi sahur kalian. Jangan pula ya, terangnya ufuk yang tegak ya secara merah tapi tegak begitu sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar. Kalau masih tegak walaupun sudah fajar merah belah timur tapi tegak begitu masih boleh makan. Dan nanti kalau terangnya ufuk melintang merata begitu, nah itu dah waktu subuh itu tidak boleh makan. Apalagi halaman 10 masuk ke halaman 11. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan azan sedangkan bejana sudah berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sehingga selesai keperluannya itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Berkenaan pada hadis tersebut, pada waktu bangun untuk makan sahur, saya tidak melihat jam berapa, tetapi dalam perasaan sudah mendekati waktu azan, waktu subuh. Setelah kami makan satu suapan, terdengar adzan. Sesuai hadis di atas, apakah kita meneruskan makan atau meletakkannya, Ustaz? Kalau makan, ya sudah sesuap dengar adzan, sing neng cangkemnya dulu, sing neng piring ditinggal gitu loh. Ora kok terus wis krungu adzan malah nambah. Lain nih tadi bukan masalah makan. Sudah mau dengar awal, sudah megang gelas mau diminum. Mau diminum krungu adzan. Boleh kalau di tangan mau minum kok Allahu Akbar langsung diminum, boleh. Tapi ojo kok terus jagake gelas iki dicekal terus. Ngenteni adzan baru adzan bareng wis nang tangan kok berarti boleh. Jadi maksudnya tadi kamu sudah selesai sahur atau bangun tidur mau sahur baru minum atau bar makan terus mau minum. Sudah gelas sudah di tangan mau minum krungu adzan terus dirampung gesek minumnya. Ya. Ini diselesaikan. Nah, kalau tadi makan ya nasi atau akan jaga makan roti masuk mulut tuh rasa dilepeh dia ditelan dulu. Ini orang juga tambah gitu loh. Ini minum ini. Ya, kalau udah tangannya ya dengan adzan. Tapi memang tidak tahu orang kok gelasnya dicekel wis suwe karo ngenteni adzan tadi tidak. Jadi tidak mengerti kalau ini sudah mau adzan, langsung ngambil air minum, sudah akan diminum, Allah Akbar, selesaikan, terus minum. Ya, agama itu kan tidak susah lah. Kalau dulu ketika saya kecil tuh sahur jam 1. Jam 1 bengi juga sahur. Kalau jam 2. Ya. Kalau sahur turunnya tengah subuh cik suwe. Ya. Ya jam 2 ora sahur.
Jadi waktu sahur itu waktu sudah mendekati fajar subuh tadi. Ya, apalagi? Halaman 11, hadis yang paling atas. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbihi. Rawal Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan bercumbu padahal beliau berpuasa. Dan beliau adalah orang yang paling bisa menguasai nafsunya di antara kamu sekalian. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang tanyakan? Kami pernah mencium istri, tetapi berhubung lama kami tidak melakukan hubungan suami istri, sehingga kami mengeluarkan air madi atau air syahwat. Apakah puasa saya batal, Ustaz? Tidak, air madi atau syahwat tidak batal. Tapi air madi itu najis, seperti kencing ya, najis itu. Kemarin Pak Lamin dari Pacitan itu aja, nafar, saatnya pulang ya hari Minggu, hari Ahad begini. Nanti kalau tekan rumah ijek, walaupun belum waktu buka tekan rumah arep mencium istrinya. Jadi 5 hari nggak ketemu dalam nafar kan, kangen sama istrinya. Kenapa? Kangennya bukan karena nafsu syahwatnya, karena dia mencintai istrinya. Istri itu sangat perhatian terhadap agama, ya sangat perhatian. Mau nafar disiap-siap bekalnya untuk nafar apa yang dibawa disiap. Jadi melihat istri yang begitu, suaminya seneng, ngerti, ya. Mulanya nggak nafar ya terngiang-ngiang, wes kangen tuh sana. Mulai tak ambung ini gue. Walaupun belum saatnya buka, apa batal? Tidak, tidak batal. Ya dah. Lah kalau istri-istrimu kan mau nafar malah didelik ke bahane. Wes rasa nafar. Gaweane akeh, malah akeh. Mau ngarep pindah sahur buka kok. Ya. Sahur buka ning omah karo anak bojo kok malah karo koncone lah. Wis rasa nafar-nafaran. Nah, itu karena tidak mengerti itu. Hadis bawahnya dibaca sekali. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayuqabbilu ba'da azwajihi wa huwa shaimun summa dhahikat. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium di antara para istri beliau sedangkan beliau berpuasa. Kemudian istrinya tertawa. Hadis riwayat Bukhari. Jadi istri itu dicium suaminya tertawa. Wis seneng apa susah? Seneng. Ya. Nomor dicium itu seneng, tertawa. Padahal poso-poso. Apa yang dilakukan Nabi itu menjadi ketetapan hukum. Maka Nabi itu pun diterangkan. Jadi Nabi puasa mencium istrinya, cumbu rayu dengan istrinya. Itu berarti boleh. Andai kata Nabi tidak mempraktekkan begitu, ya mungkin tidak ada dasar hukum mencium itu boleh apa tidak di waktu puasa. Nah, Nabi mempraktekkan, oh berarti boleh. Dan istrinya dicium, orang kok nesu malah seneng, ya tertawa. Kalau istrimu dicium ditabok, wong wis wudu kok dicium, baru wudu loh, orang masalah poso. Karena ada yang berpendapat orang itu kalau sudah berwudu bersentuhan lagi perempuan batal. Batal pomene iku wis adem-adem lho wis wudu kok dicium, nesu mesti. Nah, itulah. Maka agama itu penting dipahami. Tidak ada kesulitan di dalam agama itu. Justru agama itu kalau kamu mengamalkan agama sebagaimana mestinya dapatkan kemudahan-kemudahan.
Karena yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak memiliki kesulitan. Memang agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Wala tu'asiru, agama itu mudah, jangan dipersulit. Ya. Seolah kalau melaksanakan sulit itu ganjarannya gede. Tidak. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Maka kalau mengamalkan agama apa adanya mudah. Ini lewat makelar tadi angel. Ya. Belajar agama kamu itu makelar, mesti angel. Ya. Makelar itu tahu orang undak rego. Ada motor ya, tuku makelar. Jadi regane 20 juta wes lewat makelar dari selawe. Nah, maka agama jangan dimaklarkan lewat agama. Quran sunnah. Nah kalau ada dalilnya Quran sunnahnya amalkan sudah. Apalagi di halaman terakhir hadis yang di atas. An Aisyah anha qalat as-sunnatu 'alal mu'takifi an la ya'uda maridan wa la yashhada janazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruja li hajatin illa lima la budda minhu wa la i'tikafa illa bi shaumin wa la i'tikafa illa fi masjidin jami'in. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah ia berkata, menurut sunnah bahwa orang yang iktikaf itu tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat, tidak menyentuh wanita, dan tidak mengumpulinya, dan tidak keluar dari tempat iktikaf untuk sesuatu keperluan, kecuali sesuatu yang harus melakukannya. Dan tidak ada iktikaf melainkan dengan puasa, dan tidak ada iktikaf melainkan di masjid jami. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa yang dimaksud dengan masjid jami itu, Ustaz? Apa masjid jami itu apa? Masjid yang digunakan untuk jamaah 5 waktu. Ya, masjid jami. Walaupun kalau tulis masjid jami ning ora tau nggo jamaah. Jenenge masjid jami ning ora tau salat jamaah, malah nek salati makmume karo imame dirangkep. Jadi imam harus jadi makmum sisan. Nah, ini salat masjid jami itu masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu. Nah, memang fungsi masjid itu untuk sholat. Apalagi? Sudah. Bagaimana bila iktikaf itu hanya 1 malam atau 1 hari atau hanya 3 malam? Apakah itu juga disebut sebagai iktikaf, Ustaz? Iya, kalau memang niatnya kamu iktikaf ya iktikaf. Kalau kamu niatnya walaupun tidurnya di masjid 3 malam ora iktikaf ya ora, ya mung turu. Iktikaf di masjid tidak boleh pulang, tidak karena memang iktikaf. Lah orang ngantuk, ya tidurnya ya di masjid juga. Ya, tidur. Nah, keluar dari masjid itu. Ini niatmu nang masjid mengarep turu ya ora iktikaf. Maka tadi kan Nabi di masjid, Nabi tidur, kepalanya di mana? Di rumah, di pangkuan istrinya, badannya di masjid. Ya. Kepalanya tidur di rumah itu, terus disisiri oleh istrinya, jungkati. Jadi istri Nabi dengan Nabi itu mesra gitu ya. Lah kowe bojomu waktu turane ngono kon nyisiri apa gelem? Nah, itulah. Itu dalam iktikaf. Nabi tidak pulang, maka memang iktikaf enggak boleh pulang kecuali untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak bisa digantikan orang lain. Apa pekerjaan apa itu? Ya? Pekerjaan apa? Ya, memang buang air besar, buang air kecil. Tuku orang tuh masjid kan nguyuh ke wong liya ora iso. Itu harus kamu jalani sendiri, maka itu boleh
War BAB boleh, war nanti itu kembali lagi ke masjid. Apalagi Halaman 3 masuk ke halaman 4 Ustaz. An Zaid bin Khalidin al-Juhani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, rawahu Tirmidzi. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Memberi makan atau buka kepada orang yang berpuasa, apa yang dimaksud orang yang miskin atau siapa saja yang melaksanakan puasa, Ustaz? Jawabatan mana? Artinya dibaca lagi. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Orang miskin bangga. Orang miskin apa orang tidak miskin? Tapi orang yang berpuasa. Terus? Maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Nah, sekarang di masjid-masjid, sekarang ini puasa ini di masjid-masjid banyak menyediakan buka puasa, ya. Jadi nanti buka baru salat maghrib, ada yang menyiapkan makan, ada sekedar ya berbuka puasa. Apalagi ini orang musafir, ya, dia akan di masjid adalah mau berbuka puasa belum di rumah, di masjid ada orang yang menyediakan buka di masjid. Maka mampir ke masjid ya buka puasa, ya. Hampir sekarang masjid-masjid di kampung-kampung pun begitu kok, ya. Padahal hari-hari selain hari Ramadan, hari puasa tidak ada kok. Dalam masjid itu disiapkan enggak. Nah, ya maka kalau di masjid biar sholat jamaahnya tetap ya terjaga waktunya, nah, udah siapkan buka di situ. Jadi menyiapkan berbuka untuk orang berpuasa, apa dia kaya atau miskin, yang penting dia mempersiapkan. Kalau orang kaya mestinya apalagi rumahnya di dekat itu dia ya malah menyiapkan tadi itu. Menyiapkan, mempersiapkan untuk orang yang berpuasa. Karena orang yang menyegerakan puasa itu lebih baik daripada orang yang menunda-nunda berbukanya. Orang puasa segera puasa. Nabi tidak pernah sholat maghrib sebelum berbuka. Jadi dalam masa waktu buka itu berbuka dulu baru sholat. Orang kok sholat dulu baru berbuka. Ya, jadi penting maka ada berbuka untuk puasa. Tidak kaya, tak miskin, yang penting puasa. Apalagi? Masih dari hadis tersebut, jika makanan yang diberikan yang tujuannya untuk berbuka, tetapi oleh orang yang diberi itu digunakan untuk makan malam, apakah kita juga mendapatkan pahala, Ustaz? Oh iya, pahala itu kan. Mungkin dia nek tak pangan saiki nggo bengi nggo sahur enek. Ya udah. Ya, padahal dia sudah mungkin sudah dapat dari berbuka yang lain, ya ada kelebihan atau bisa digunakan untuk makan malam dan berbuka, tidak masalah itu. Kalau untuk berbuka aja tidak ada, tidak mungkin dia akan menyediakan untuk makan malam. Sekarang ini habis puasa luwe, tidak ada yang untuk buka, masa harus makan malam. Wes tak berata buka untuk makan malam aja.
Mengapa digunakan untuk makan malam? Berarti dia sudah cukup untuk berbuka itu. Mungkin ada yang dibuka bukan dari situ tadi, ada lagi. Apalagi berkaitan dengan puasa, apakah seorang ibu yang sedang menyusui boleh tetap berpuasa? Apabila tidak boleh, apakah harus membayar fidyah saja atau mengganti puasa di lain waktu? Ibu menyusui boleh puasa enggak? Ibu hamil boleh puasa enggak? Yang boleh tidak berpuasa itu ibu yang menyusui atau ibu yang hamil yang digunakan untuk puasa merasa berat. Walalladzina yutiqunahu. Jadi yang boleh tidak puasa itu yutiqunahu. Saya menyusui, tapi kalau saya puasa menyusui kok jam 10 wis ya, kaya wong kaliren ngangkat kuping wis ora kuat. Kudune ngletak turu wae bareng mangan teges. Berarti kamu berat puasa. Maka lebih baik itu kalau begitu itu berat boleh karena menyusui, karena hamil, karena ada tuh ibu hamil itu baru hamil sebulan sudah muntah, akhirnya mangan muntah. Lalu dilebani muntah poso apa ya kuat. Nah, maka ini hamil merasa berat untuk puasa. Maka tidak puasa boleh karena merasa berat. Ya. Ya orang yang hamil, orang menyusui kalau digunakan puasa terasa berat, maka boleh tidak puasa. Gantinya wa'alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Tidak puasa bagi orang yang hamil, tidak puasa bagi orang menyusui, tidak diganti di hari lain. Tapi gantinya puasa yang ditinggalkan, dia memberi fidyah, memberi makan orang miskin. Kalau diganti puasa boleh enggak? Enggak boleh. Tidak ada aturannya. Jadi kalau sakit, bermusafir, tidak puasa, gantinya puasa hari lain. Kalau karena berat, tidak puasa, gantinya bayar fidyah. Memberi makan orang miskin. Ya, apalagi masih ada? Masih ada, Ustaz. Saya janda 2 anak. Setiap tahun saya dan anak-anak saya zakat, tetapi masih diberi zakat. Apakah saya dan anak-anak saya berhak menerima zakatnya, Ustaz? Kalau orang mengeluarkan zakat fitrah tadi namanya, tidak boleh menerima. Wong saya mengeluarkan kok malah menerima. Jadi kalau dia bisa mengeluarkan zakat berarti bukan orang yang mustahak. Bukan orang yang berhak menerima zakat. Maka kalau dibeli zakat, kadang-kadang panitia zakat fitrah di masjid itu kan enggak ngerti. Pokoknya ngelumpuk dilalah. Yang masjid itu seharusnya umumnya nyetar apa dah? Beras, ya dah? Lahar ditum. Dum kenyangan tinggi. Padahal ukeh. Nah, itu dah. Akhirnya sekitar masjid ini didumi meneh. Padahal sing ngetokke zakat ya sekitar masjid iki mau. Ngetokke masjid bareng ku panitia didum balik ke rono neh itu dah. Nah, jika memang mengeluarkan zakat dia tidak boleh menerima zakat. Mau saya wajib mengeluarkan zakat kok malah diberi zakat. Maka kalau panitia mengantarkan zakat itu katakan saja, oh maaf saya tidak berhak menerima, berikan zakat kepada yang mustahak. Berikan kepada orang yang berhak menerima lagi. Terus panitianya ngomong, pun mboten napa luwih kabeh angsal kabeh kok. Kowe iki ora genah dadi panitia ra mudeng. Kok kabeh angsal kabeh. Kudune sing ngetokke zakate ora diwehi zakat. Dan sing ngetokke zakat tadi kalau diberi zakat harusnya tidak mau mengatakan saya tidak berhak menerima zakat karena saya tadi juga menyetorkan zakat gitu. Akhirnya zakat
Panitia ditambah mubeng itu kok kene salah panitia balik kiri neh. Ya. Nggak boleh itu. Yang berhak menerima zakat itu 8 golongan itu. Coba dibaca ayatnya. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Nah, itu zakat itu 1 untuk orang fakir. 2 orang-orang miskin. Fakir, miskin. Ya, terus pengurus zakat. Amil, ya dah. Terus para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Orang mu'alaf. Nah, terus untuk memerdekakan budak. Rikob, memerdekakan budak, artinya ini budak saya kasih zakat biar bisa menebus dirinya dengan zakat itu sehingga dia bebas dari perbudakan. Terus orang-orang yang berhutang, ya gharim, orang hutang banyak. Terus untuk jalan Allah, ya sabilillah. Dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, ya Ibnu Sabil, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah itu di zakat itu yang punya hak tertentu 8 golongan tadi, ya tidak asal keluar saja, tidak. Orang fakir, kalau dia bukan orang fakir tidak boleh. Orang miskin, artinya 8 nih. Kalau diberikan 8 golongan tadi, salah satu di antara yang masuk golongan tadi boleh. Kalau tidak, atau di luar 8 golongan tadi, tidak boleh memberi zakat. Maka kalau mau jadi panitia zakat fitrah, belajar dulu. Cuma ngelumpuknya beras, barangnya didum meneh. Didum sewengi orang entek, kan ada punya keyakinan enggak? Zakatnya harus habis malam ini. Wis tak dum koyone wis rata kabeh tak kene ngurung entek. Ya terus piye akhire? Gua mulih wae. Gua mulih wae wis didum turah entek lah ya. Nah, maka itulah ada walaupun rikob, walaupun gharim ada aturannya. Orang banyak hutang, gharim itu banyak hutang, itu berhak menerima zakat. Tekon utangmu mbok nggo apa? Utang kalah main aja kae zakat. Ya. Utang memang dia pemborosan, mengangkat di luar kemampuan, memang pemborosan. Ya. Duwe gawe gedean-gedean padahal ngangkat di luar kemampuan. Kudune waliman mau ngangkat kuatin yang nurut kemampuannya kuat ngangkat wong 20. Jadi ngundang wong 200. Terus sing dienggo nyuguh mau utang. Badhe gawe sumbangane ora nutup nangis. Ya. Bro itu loh ya ta. Dilalah iki usume zakat fitrah terus besok kayak zakat tidak boleh itu. Tidak berhak dia, dia pemborosan. Sedang boros itu temannya setan. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Borosan itu kancane setan. Ya. Mana utang-utang sing ora manfaat, apalagi pemborosan, tidak berhak menerima zakat. Rikob juga begitu. Zakat itu tujuannya memerdekakan. Ojo gue memerdekakan budak mau kayak beras 2 kilo merdeka tekan endi, ya toh? Nah maka memberi zakat, kalau mengeluarkan zakat fitrah yang wajib mengeluarkan ada batas minimalnya. Batas minimalnya berapa? 2,5 kilogram makanan pokok.
Kalau bagi yang menerima nggak ada batas. Mau diberi banyak pun boleh. Ya, apalagi ini budak. Tak kei zakat biar untuk menebus dirinya bisa merdeka. Dan beras 2 kilo apa iso merdeka. Ya. Atau orang miskin. Anggri pendak tahu mesti ini diberi zakat kok tidak pernah mengeluarkan zakat karena miskin. Maka supaya tidak miskin, nah orang ini kasih zakat yang banyak. Ya. Untuk modal kamu, sekarang kamu saya beri zakat, tahun depan kamu bisa mengeluarkan zakat. Boleh itu, ya modal. Nanti aja jadi orang miskin abadi. Ya. Sekarang kasih jalan, kasih modal. Gen gue usaha, dan besok tahun depan wes ngetok ke zakat. Ibnu Sabil itu orang yang kehabisan bekal. Walaupun dia orang kaya. Ya, misalnya anak belajar, sekolah, kuliah, rumahnya Jakarta sana, ya, kos di Solo, ya dilalah, kirimannya telat untuk makan kebutuhan makan harian, kirimannya belum datang, ya, di Jakarta kan aduh, belum datang. Nah ketika dia dalam keadaan begitu, walaupun dia orang kaya, boleh menerima zakat. Namanya Ibnu Sabil, anak jalan itu. Bukan anak jalanan ya, anak jalan. Nah itu boleh diberikan zakat itu. Sabilillah banyak macamnya. Sabilillah orang mau gaya masjid saja enggak, banyak macamnya. Itu jalan yang dibenarkan oleh Allah. Nah itu boleh. Jadi 8 golongan tadi kita menzakat tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Nah 8 golongan apa harus dibagi semua? Tidak. Ya, diprioritaskan mana yang sangat diprioritaskan. Yang lebih penting didahulukan itu boleh. Tapi jangan keluar dari 8 golongan itu. Ya, apalagi dari surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas syiyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimus siyama ilal lail. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan benang putih dari benang hitam itu, Ustaz. Itu maksudnya apa? Benang hitam itu kelihatan enggak? Ya, jadi maksudnya batas waktu sahur. Ya, kalau sekarang mudah pakai jam, ya, lewat radio, lewat TV banyak. Kalau dulu kan tidak ada gitu. Maka batas waktu sahur itu kapan? Kalau kamu tadi melihat benang putih, jadi benang itu aslinya putih, benang loh ya, bukan dadung gede itu bukan. Benang putih. Kalau masih kelihatan hitam berarti masih gelap, masih malam. Dan nanti kalau benang putih tadi sudah kelihatan putih berarti sudah fajar. Nah kalau sudah benang putih kelihatan putih sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, mulai puasa ya mulai saat itu sampai
maghrib. Kalau benang asinya itu putih, dilihat masih hitam, oh ini berarti masih gelap, masih boleh makan sahur. Ya, maksudnya gitu. Jadi asinya benang itu putih, benang, bukan tali kapal ya toh. Benang yang biasa untuk jahit itu loh. Itu kalau masih gelap, walaupun asinya putih tapi kelihatan masih hitam, berarti masih belum boleh atau belum fajar, masih boleh makan sahur. Kalau sudah tampak putih berarti sudah fajar ini, tidak boleh. Maka batas makan sahur di situ. Kalau tadinya benang hitam terus jadi tampak putih, nah, tadi dilihat di tempat kegelapan masih hitam. Nah nanti kalau sudah di tempat yang tadi dilihat itu tampak hitam, nanti sudah tampak putih, oh berarti sudah fajar. Itu maksudnya. Apalagi? Kami siswi-siswi SMA MTA Surakarta, kami sholat taraweh berjamaah. Di tengah rakaat ada yang terlambat, yakni tidak mendapatkan Fatihah. Apakah jika sholat sunnah tidak perlu menambah rakaat walaupun terlambat, Ustaz? Nah, kalau memang terlambat ya nambah, wong terlambat itu rong dihitung gitu kok. Ya toh? Nah, gue orang nambah, wong sholat tarawih dapatnya siji, yang satu lambat tadi, berarti sholat apa? Witir jadinya kamu nanti, ya toh? Jadi kalau memang tidak dapat Fatihah, berarti rakaat itu belum mendapat. Ya, terlambat, datang sudah imamnya selesai baca surat, tinggal ruko, kamu ikut ruko. Dihitung itu sholat jamaah dihitung, tapi kurang. Karena kamu rakaat pertama tadi tidak mendapat Al-Fatihah. Dan Nabi kita mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil, kita belum dihitung sholat. Ya. Kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, maka itu kalau sudah imamnya salam, ya, yang tambah tadi menambah kekurangannya. Ya. Apalagi? Kembali ke brosur Ustaz, halaman 9, masuk ke halaman 10. An Abdillah bin Ka'b bin Malikin yuhaddisu an abihi qala kana an-nasu fi ramadana idza shoma ar-rajulu fa amsa fanama haruma alaihi ta'amu wa syarabu wan nisa'u hatta yuftira minal ghadi. Faraja Umar bin al-Khattabi min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata ilalatin qad sahira indahu fa wajada mar'atahu qad namat fa aradaha faqalat inni qad nimtu qala ma nimtu summa waqa'a biha wa sana'a Ka'b bin Malikin misla dzalika faqada Umar bin al-Khattabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ia menceritakan dari ayahnya, ia berkata, dahulu pada bulan Ramadan, orang-orang apabila berpuasa, ketika tiba saat berbuka lalu tidur, maka dia tidak boleh makan minum dan mencampuri istrinya hingga berbuka hari berikutnya. Pada suatu malam, Umar bin Khattab datang dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berbincang-bincang dengan beliau. Ketika itu ia mendapati istrinya telah tidur, padahal ia ingin mencampurinya. Lalu ia membangunkannya. Maka istrinya berkata, sesungguhnya aku sudah tidur. Umar berkata, tetapi aku belum tidur. Kemudian Umar mencampurinya, dan Ka'ab bin Malik pun berbuat seperti itu. Keesokan harinya Umar bin Khattab datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan hal itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Oleh karena itu
Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Al-Baqarah 187, hadis riwayat Ahmad. Ketika tiba saat buka kita masih tidur, maka tidak boleh makan, minum hingga buka hari berikutnya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Nah, memang cara mudeng lah. Jadi dulu, orang dulu itu kalau puasa, saatnya berbuka kok tidur. Udah enggak boleh buka dia. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh ngumpuli istrinya sampai buka berikutnya. Nah, suatu saat kejadian seperti itu. Umar bin Khattab habis berbincang-bincang dengan Nabi, ya, pulang nemu istrinya, sampai di rumah istrinya udah tidur. Nah, Umar belum tidur, baru pulang, baru ketemu Nabi, pulang sampai di rumah mendapati istrinya sedang tidur. Ya, nah, maka itu padahal Umar tadi ingin mencampuri istrinya. Lah istrinya enggak mau. Saya sudah tidur. Ya kowe turu aku ra urung. Ya. Nah ini gimana? Istrinya sudah tidur enggak mau dicampuri. Umar mau mencampuri karena belum tidur. Itu bagaimana? Nah itulah akhirnya campuri. Bin Malik pun juga seperti itu. Sama. Nah, kejadian itu tanyakan pada Rasulullah pagi harinya. Ya. Menceritakan bahwa itu saya kepingin mencampuri istri saya. Tapi saya sampai di rumah, pulang ketemu Nabi dulu kemarin, dia sudah tidur, sedang istri saya sudah tidur kan, berarti tidak boleh. Tapi saya belum tidur. Nah, gitu. Akhirnya terus bagaimana? Ya dicampuri akhirnya. Nah, sampaikan pada Nabi, terus turun ayat ini tadi. Bahwa kamu, Allah tahu kamu tidak kuat menahan nafsu. Maka sekarang ini walaupun bulan Ramadan, ya, campurilah istrimu di waktu malam. Maka ukhilalakum lailatasiyam rafatu ila nisaikum. Jadi yang bulan Ramadan itu yang diharamkan mengumpuli istri itu pada waktu kapan? Siang harinya. Ukhilalakum, sekarang dihalalkan kepadamu mencampuri istrimu di waktu malam bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu kok tidak boleh kumpul, tidak boleh kumpulnya hanya di waktu siang kamu puasa itu. Ya, kalau malam hari boleh makan, boleh minum, boleh kumpul. Karena memang malam hari tidak puasa. Nah, begitu. Jadi sebab turun ayat ini ada kejadian tadi. Ya, Umar bin Khattab mau mengumpuli istrinya sudah tidur, menurut aturan yang zaman dahulu kan tidak boleh gitu loh. Ini wes puasa kok waktunya berbuka dia tidur, ya? Sehingga tidak boleh berbuka sampai nunggu puasa berikutnya. Nah, ternyata terjadi pada waktu itu Umar bin Khattab mengalami seperti itu. Ya. Nah, akhirnya bahasa mencampuri, nah, udah terus Allah menurunkan ayat ini menghalalkan, ya, orang puasa halal campur dengan istrinya di waktu malam hari, di malam hari. Jadi ketika itu memang belum ada ayat itu, belum turun. Nah, ada peristiwa itu baru Allah menghalalkan. Jadi mencampuri istri di malam hari di bulan Ramadan halal. Seperti halalnya makan, minum halal. Karena yang puasa itu di siang hari, kalau malam tidak. Ya, mudah-mudahan dipahami. Apalagi? Dalam ringkasan kitab Sahih Al-Bukhari, terdapat hadis, biasanya Nabi SAW beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan setiap tahunnya. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf 20 hari. Kenapa kita tidak melakukan iktikaf, malah melakukan nafar, Ustaz? Nah, kenapa kamu kok tidak melakukan iktikaf? Kowe malah nafar yora, iktikaf yora, ya dah? Kenapa? Coba jawab ya. Kenapa tidak iktikaf? Kenapa tidak nafar?
Kalau tidak etikaf dosa enggak toh? Dosa enggak tidak etikaf? Hukumnya apa etikaf itu? Ya, sunnah, bukan wajib. Nah kalau wajib Nabi dosa tadi kan bulan yang kemarin tahun kemarin Nabi tidak etikaf. Ya, terus Nabi berikutnya dulu tidak etikaf 10 hari, terus diganti bulan berikutnya etikafnya menjadi berapa? 20 hari, berarti dosa no. Nah, itu sunnah. Ya. Nah, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kamu gunakan untuk sebenarnya jangan alasan untuk nafar. Kalau memang kamu mau berusaha etikaf, ya nafar dan etikaf dua-duanya bisa dijalani. Bisa dijalani. Apalagi nafar sambil etikaf itu bisa kok. Kalau nafarmu di masjid, tempatnya etikaf sekaligus di masjid. Wong kegiatan nafar tuh ya, kegiatan kajian terus mengkaji, mempelajari materi, ya. Jadi etikaf ora kok neng kono tengok-tengok meneng wae ndak. Zikrullah menuntut belajar ilmu itu masuk zikrullah. Yang dibahas ilmu agama. Kalau makam itu boleh. Dan nampaknya sekarang di masjid dah sekaligus etikaf kegiatannya, nah kegiatan mempelajari agama di situ. Andai kata tidak di situ, sepulang dari nafar ya boleh juga. Pulang dari nafar. Masih berapa hari kita pulang dari nafar? Masih berapa? Ya masih 10 hari lah, pas boleh. Nafar, terus baca tuh rasa mulisan, etikafisan boleh itu. Kalau memang mau begitu, boleh. Mengapa nafar kok? Sedangkan ya, sebab dengan nafar ini mempraktekkan hasil kamu ngaji. Kalau nggak pernah nafar bersama itu kamu nggak bisa praktek. Ya, dalam Islam diterangkan bahwa sesama Muslim itu, saudara sama Muslim itu seperti satu tubuh. Anggota badan sebagian sakit, seluruh merasakannya. Samping itu, Umar bin Khattab mengatakan, la islama illa bil jamaah. Kamu tidak bisa menjalankan Islam tanpa jamaah. Sendiri-sendiri itu tidak bisa, maka dipraktekkan. Dalam nafar itu praktekkan hidup berjamaah. Ada yang memimpin, satu rombongan, berapa orang biasanya? Ada 15, ada yang 20. Ada 16, 20. Pimpinannya berapa? 1. Nah itu ya, pimpinannya 1. Nah maka praktek hidup berjamaah, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Ada pemimpinannya, satu pimpinnya. Pimpinan itu wajib ditaati selama tidak maksiat. Ya, selama tidak maksiat, wajib ditaati. Ya, maka yang dipimpin berusaha belajar taat pada pemimpinnya. Yang pemimpin berusaha menjadi penanggung jawab karena al-imamur ra'in. Pemimpin itu agaknya penggembala. Nah, ditanya pertanggungan jawab. Bagaimana hidup? Bagaimana kalau mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dalam nafar itu? Bagaimana caranya? Nah, pimpinan harus mengambil langkah. Nah, itu praktek hidup. Ya. Sebab la yahilu li salasatin fi fulatin minal ardi illa amaru ahaduh. Tidak halal orang Islam hidup 3 orang di suatu gurun di bumi ini. Orang Islam 3 orang saja tidak halal. Kecuali salah satu harus menjadi pemimpin. Orang Islam hidup di suatu tempat 3 orang. Itu sendiri-sendiri tidak halal. Di halal itu maksudnya apa? Haram. Jadi maka orang Islam itu tidak boleh pecah belah. Tidak boleh pecah belah. Harus ada yang memimpin. Orang Islam nggak ada yang memimpin, liar. Jadi liar. Ya, nah sekarang ini memang pemimpin umat Islam itu sekarang nggak ada. Adanya pemimpin organisasi.
Rumah Ormuzi pimpinan apa itu? Ketua apa? Ketua apa? Yang bukan P3 apa menganggap dia pimpinanmu? Pimpinanmu bodoh. Kan bukan kan? Pak Zulkifli Hasan pimpinan apa? PAN. Islam apa bukan? Yang bukan PAN apa menganggap dia pimpinannya? Akil Sirat pimpinan apa? Apa itu ya pimpinanmu? Nah, gitu. Mula karena kabeh orang duwe pimpinane dhewe-dhewe, orang ketemu wes ora rukun. Ndak rukun. Ndi umat samping rukun. Rumah Muzi itu jenenge partainya Partai Persatuan. Ini satu apa enggak? Enggak. Mulai antara sangat teke partai. Ya, partai itu udah malah pecah belah. Bu tak bebas kan ngeteke partai mungkin diantara ada yang partainya A, partai B, partai lah waktu kampanye bar ngaji wah kita rukun kanya apa ini buka karo mulai wah lagu gambar banteng kaosnya ada gambar Ka'bah, ada gambar jagat ditaleni, ada. Lagi saya nang kene jadi sisimu bareng wah pemenang bulan presiden. Ya dah? Itu beda dah. Ya. Siji jam masa kampanye salatnya nih. Loh, ku kampanye ku. Ya, padahal nek salat asyhadu la ilaha illallah kan nutinge ngene. Khutbah yang itu khutbah menurut tuntunan Rasulullah khutbah itu ada doa tangannya mengujung jari. Lebih berarti kowe kampanye ku. Nah, makanya serba salah. Mulane kuwi kita mengapa tidak berpartai-partai? Nanti kalau mendirikan partai sudah bisa mendirikan partai itu berapa provinsi? NTA itu sudah 23 provinsi. Malah lebih. Wis kabeh lah ada. Hampir seluruh Indonesia eneng. Mulai eneng tokoh yang ngejok ke. Kenapa mendirikan partai ini sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat dengan partai. Ya, wes rasa partai-partai ya, partainya Hizbullah aja. Partainya Allah udah. Gambarnya Quran. Yang orang itu dicoblos. Udah. Maka ngaji di NDA. Udah. Enggak usah partai-partai. Nah, gitulah. Supaya tetap kita satu. Samping itu harapannya kalau partai umumnya kepingin menjadi apa? Pengen dapat kursi kedudukan. Nah, kalau kamu kepingin dapat kursi, lu gua kursiku kene lah. Nggak ada, maka orang MTA nggak ada yang dapat kursi-kursinan. Nggak ada. Hanya lillahi rabbil alamin. Saya sudah berjanji dengan seluruh warga MTA. Kalau kamu nanti lihat saya duduk di DPR atau kursi, tariin kaki saya tariin biar jatuh. Tidak mungkin saya akan ikut duduk itu. Dah ngurusi agama dia susah. Dah kamu sing bagian lungguh kursi lungguh. Kamu tak apa dakwah di parlemen, kita dakwah di akar rumput saja. Udah. Mula arep usum pilihan ya partai pilpres pileng wis ora mumet sing do kampanye kene ora usah panjene ngaji udah hasilnya ngaji diamalke besok di hadapan Allah enggak ditanya partaimu apa enggak ditanya malah orang yang berpartai-partai kalau seolah merasa partainya yang paling baik wah kamu jadi sombong nyalah-nyalah liyane sing apik dhewe partaiku padahal Nabi kita mengatakan laisa minna man ta'a ila asabiyatin bukan umatku orang yang memanggil-manggil orang untuk
asobiyah, fanatik kepada golongannya, fanatik pada partainya. Ya, manggil melebu melu partiku asobiyah. Itu tidak diakui golongan Nabi. Walaisa minna man qatala ala ma'asobiyatin. Bukan umatku, orang yang berperang membela golongannya. Walaisa minna man mata ala asobiyatin. Bukan termasuk umatku siapa mati membela golongannya. Ya. Maka Allah perintahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, berpartai-partai boleh enggak? Boleh. Boleh berpartai-partai. Tapi jangan merasa partainya yang paling baik, yang lain salah. Tentunya kalau mengatakan ini partai A, partai B, partai Islam kabeh harus menyatu tuh. Beda Pak, nama boleh tapi harus satu. Nanti itu jangan pecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, kalau macam satu walaupun partainya beda tapi arahnya satu, kuat. Kuat. Walaupun bodoh-bodoh malah orang satu, malah nanti kalau voting malah gabung karo sing ora Islam. Suaranya digaduk ya karo sing ora Islam. Sing Islam berdiri sendiri. Mulai ya walaupun jumlahnya akeh ora tau menang. Ya. Jadi berpartai-partai boleh. Tapi jangan itu Quran yang mengatakan la yaskhar qaumun min qaumin asya'ayakunu khairam minhum. Jangan satu golongan menghina golongan yang lain. Bisa jadi golongan yang dihina itu lebih baik dari golongan yang menghina, mengolok-olok. Boleh. Partimu A, partimu B, Islam. Oh ya, berarti walaupun partimu A, saya B, kamu Islam, berarti saudara saya. Kamu dan saya itu bersaudara. Islam itu disaudarakan bukan dengan partai, tapi al-muslimu ahul muslim. Atau disaudarakan sama muslim, saudara. Kalau bagian anggota tubuh sakit, sak badan ini merasa sakit semua. Tapi beda partai, iya tapi Islam dia. Aja beda partai mergo padahal sama-sama Islam, beda partai ini orang entuk ngaji nang kene. Partimu beda karo aku. Nggak boleh di sini ada partai A, nggak boleh ada partai B, harus diusir. Lagi wis ora al-muslim ngasul muslim lagi sudah. Ya, gitulah. Apalagi? Apakah mencicipi masakan dan menggosok gigi itu membatalkan puasa, Ustaz? Nabi kan mengatakan bau mulut orang puasa itu bagi Allah seperti baunya apa? Kesturi, mulai gosok-gosok gigi, ambune ndak hilang. Ya ta? Ambune ndak hilang. Wong puasa ora entuk gosok gigi, ya. Malah ning ganti itu karena ngulu itu ya batal. Dulu kan rekoso ta poso. Tanamkan begitu oleh penjajah pendora kuat poso gitu loh. Ya. Jadi yang batal sudah diterangkan pada kemarin. Yang batal itu apa toh? Makan, minum, berkumpul dengan istrinya, bersetubuh dengan sengaja. Makan, minum, kalau tidak sengaja karena lupa, tidak batal. Di dalam brosur ini juga ada kan? Halaman berapa tadi? Makan, minum, sampai kenyang, tapi lupa. Kalau ini puasa, setelah ingat, sudah posone terus tidak batal. Ya. Halaman 12. Ya, coba dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Apabila seseorang sedang berpuasa lalu lupa sehingga makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Hanya saja Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Ya, karena lupa tidak dicatat. Maka ada makan, minum sampai kenyang. Baru kelingan nek poso, wis terusno posomu. Tidak batal itu, hakikatnya Allah memberi rezeki kepadamu. Ojo terus pendak pengin donga muga-muga sesuk lali neh, muga ya. Nah, ngono iki berarti sengaja sudah ya. Jadi lupa memang betul-betul lupa, nggak ingat kalau ini puasa. Mungkin para puasa pertama kali biasanya nyambut gawe sarapan lagi mau berangkat ya, sarapan dhisik lupa. Jadi makan minum tidak salah. Kalau gosok gigi bukan minum. Walaupun tapal giginya manis bukan makan. Ya. Nah, maka itulah itu tidak membatalkan. Nah, jadi makan, minum disengaja batal. Kalau gosok gigi itu tidak batal. Ya, tidak batal. Mencicipi masakan asal tidak ditelan. Jadi orang kena alasan, lo kok kasinan orang iso ngrasake poso kok. Alat perasa itu di mana toh? Di perut apa di lidah? Nah, sekedar merasakan manis, kecut, apa asin, boleh nanti dilepeh lagi. Ya, dibuang lagi. Ngerasa kayak kolak iki kasinan pokoknya lah kok sak irus. Jenenge orang ngrasake kuwi. Jadi tidak batal kalau memang itu alat perasa di lidah tuh, termasuk gosok gigi, pakai tapak gigi rasanya manis, ya tidak batal. Apalagi